Baru-baru ini, NASA menggunakan teleskop TESS mampu menangkap bagaimana sebuah lubang hitam besar merobek-robek dan menelan bintang seukuran matahari. Tapi kita tidak benar-benar tahu apa yang terjadi dengan sisa-sisa bintang setelah kehancurannya. Kita tidak bisa melihat bagian dalam lubang hitam. Gravitasi mereka begitu kuat sehingga bahkan foton radiasi cahaya tidak dapat lepas dari cengkeraman kuat mereka. Namun demikian, mari kita secara hipotetis mencoba melihat ke dalam lubang hitam dengan mengandalkan penemuan-penemuan terbaru para ilmuwan. Hal pertama yang menarik perhatian Anda adalah piringan spiral yang terbuat dari gas dan debu yang terbentuk karena gravitasi kuat dari lubang hitam. Menurut fisikawan yang merujuk pada film Interstellar, rotasi lubang hitam menciptakan distorsi cahaya yang memantulkan sekelilingnya. Jadi, ribuan salinan bintang dan galaksi seharusnya terlihat di sekitarnya. Lubang itu sendiri, asalkan terisolasi, adalah sepetak ruang yang benar-benar hitam. Adapun bentuknya, para astronom Amerika mempresentasikan gambar hipotetis lubang hitam yang dihasilkan komputer. Menurut mereka, bentuknya seperti bulan sabit. Faktanya adalah bahwa sisi yang menghadap pengamat selalu lebih terang daripada sisi yang berlawanan. Dan lingkaran hitam di tengah bulan sabit adalah lubang hitam. Jadi, secara umum, Anda akan melihat pemandangan yang agak mengesankan, tetapi jauh dari luar biasa. Ini akan menjadi cerita yang sangat berbeda jika lubang itu mulai menelan seseorang tepat di depan mata Anda. Dalam hal ini, apa yang Anda saksikan akan sangat aneh. Bayangkan, katakanlah, kenalan Anda bernama Alice jatuh ke zona gravitasi. Apakah ini akan menjadi perjalanannya ke Wonderland seperti tokoh wanita dalam dongeng terkenal? Dari sudut pandang Anda, mungkin tidak. Saat Alice mendekati batas kondisional lubang hitam cakrawala peristiwa, tubuhnya akan berubah, membentang panjang dan menyempit lebarnya secara bertahap, berubah menjadi semacam spaghetti panjang. Semakin dekat kenalan Anda ini ke cakrawala peristiwa, semakin pelan terlihat oleh Anda. Ia tetap melaju cepat. Ketika Alice mencapai batas ini, dia terlihat membeku di tempat, seolah-olah seseorang telah menjeda video. Anda mungkin merasa ini sangat tepat untuk menyeru Alice dan memperingatkannya akan adanya bahaya. Tetapi Anda tidak bisa berkomunikasi dengannya. Karena dalam ruang hampa, gelombang suara tidak dapat merambat. Tapi Anda bisa memberinya tanda dengan kode Morse menggunakan senter di iPhone Anda. Hanya saja sekarang sinyal akan mencapai Alice dengan interval yang meningkat dan frekuensi cahaya senter akan bergeser ke bagian spektrum merah gelombang panjang. Berikut tampilannya. Selamatkan dirimu. Namun, peringatan tidak akan dapat membantu teman Anda sekarang. Tidak ada benda luar angkasa atau benda angkasa yang bisa lolos dari cakrawala peristiwa lubang hitam. Tapi tunggu, mungkinkah pesawat luar angkasa besar dengan mesin bertenaga? Dalam film Star Trek 2009, pesawat ruang angkasa Enterprise yang beratnya sekitar 2 juta kilogram atau 4 juta pon berhasil membebaskan diri dari tarikan gravitasi lubang hitam. Untuk melakukan ini, astronot meledakkan reaktor energi di belakang pesawat ruang angkasa dan kekuatan ledakan memungkinkan mereka mengatasi gravitasi. Meskipun pada kenyataannya, menurut para ahli, agar manuver seperti itu berhasil, pesawat ruang angkasa harus 1000 kali lebih berat, 24 juta ton atau 53 miliar pon. Pesawat seperti itu dapat menghasilkan lebih dari 2 oktilion joule energi, cukup untuk menyelamatkan diri dari lubang hitam. Jelas, Alice tidak akan mampu mengatasi gravitasi kuat seperti itu dalam keadaan apapun. Anda akan mengamati bagaimana dia bertahan selama beberapa waktu di sepanjang permukaan cakrawala peristiwa. Kemudian dia akan tersapu oleh panas radiasi Hawking yang terus meningkat. Segera, hanya segenggam abu teman Anda yang tersisa. Jangan terburu-buru menyiapkan pemakaman untuknya. Mungkin semuanya tidak seburuk kelihatannya. Untuk mengetahuinya,
Bayangkan diri Anda berada di posisi Alice. Menurut para ilmuwan, ada dua kemungkinan skenario. Katakanlah Anda ditarik ke dalam lubang hitam kecil. Benda-benda seperti itu memiliki gravitasi yang sangat kuat. Pada skenario pertama, kita asumsikan ini benar-benar akan meregangkan tubuh Anda menjadi pasta, mencabik kepala Anda, meratakan tubuh Anda hancur jadi atom. Anda akan jatuh ke dalam semacam jebakan di lubang hitam besar. Para astronom baru-baru ini menangkap salah satu raksasa tersebut menggunakan teleskop cakrawala peristiwa. Terletak di galaksi Messier 87 di gugus Virgo pada jarak sekitar 50 juta tahun cahaya dari bumi. Berdasarkan ukuran, monster luar angkasa ini melebihi seluruh sistem bintang kita dan masanya 6,5 miliar kali lebih besar dari tata surya kita. Di zona gravitasinya, semuanya akan berubah dan menjadi sangat aneh. Anda akan terbang langsung ke salah satu titik paling menyeramkan di alam semesta dan pada saat yang sama tidak mengalami apa-apa. Pertama, Anda akan mudah melewati cakrawala peristiwa tanpa merasakan panasnya radiasi Hawking. Kemudian mulai jatuh langsung ke jurang hitam yang terbuka di depan Anda. Pada saat yang sama, Anda tidak akan merasakan guncangan, peregangan ruang, atau peregangan waktu yang terjadi di lubang hitam karena Anda akan jatuh bebas, tidak akan merasakan berat badan Anda sendiri. Sementara itu, Alice akan menyaksikan bagaimana Anda digoreng di cakrawala peristiwa dan akan dapat mengumpulkan abu Anda. Anda akan secara bersamaan berada di luar lubang hitam dalam bentuk segenggam abu dan di dalamnya hidup tidak terluka. Agar tidak melanggar hukum fisika, berada di dua tempat sekaligus tidak bisa berada dalam bentuk yang sama di kedua tempat. Benar, menurut prinsip umum mekanika kuantum, informasi tidak dapat dikloning. Namun dalam situasi Anda tidak ada paradoks yang akan muncul karena tidak ada yang akan tahu bahwa Anda telah dikloning. Alice akan melihat salah satu dari kalian. Anda akan menjadi satu-satunya saksi bagi yang lain. Anda tidak akan pernah bertemu lagi dan tidak akan bisa membandingkan pengamatan. Sayangnya, tidak akan ada orang ketiga yang secara bersamaan bisa melihat Anda baik di luar maupun di dalam lubang hitam. Saat Anda jatuh, ruang waktu akan menjadi semakin melengkung dan menuju pusatnya akan melengkung tanpa batas. Titik ini disebut singularitas gravitasi. Ruang dan waktu tidak lagi memiliki arti di sini. Semua hukum fisika seperti yang kita tahu bahwa pemahaman tentang dua konsep ini diperlukan tidak lagi berfungsi. Lantas, Anda akan mengambang untuk waktu yang sangat lama hingga titik ini dalam gravitasi yang sangat lemah ke dalam lubang besar. Berkat ini, secara teoritis, Anda bisa eksis secara normal di dalamnya sampai akhir hidup Anda, sampai Anda mati dalam singularitas gravitasi. Anda bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk hidup lebih lama dari bumi karena waktu di dalam objek yang sangat besar mengalir jauh lebih lambat. Namun, Anda mungkin tidak harus menghabiskan sisa hari Anda di lubang hitam. Teori relativitas umum adalah simetris dalam waktu. Menurut para ilmuwan, jika ada lubang hitam, pasti ada semacam lubang putih yang berlawanan dengannya. Lubang putih tidak menyerap segala sesuatu di sekitarnya. Sebaliknya, memuntahkan apa yang ada di dalamnya ke alam semesta alternatif. Tidak mungkin masuk ke lubang putih. Jika Anda keluar dari salah satunya, itu akan menjadi tiket sekali jalan. Anda akan selamanya tetap di dunia paralel ini. Tidak ada cara untuk mengetahui seperti apa jadinya nanti. Tapi ini membuka banyak ruang untuk spekulasi dan imajinasi. Pernah berpikir tentang pilihan yang Anda buat dalam hidup Anda? Bagaimana jika Anda tidak mendapatkan pekerjaan yang ini, tetapi yang itu? Bagaimana jika Anda menjumpai anak gadis tetangga Anda, alih-alih menghabiskan seluruh hari Anda di depan komputer? Mungkin di alam semesta alternatif ada kesempatan lain untuk menjelajahi opsi-opsi ini. Selain itu, beberapa ilmuwan menyatakan ada alam semesta alternatif yang jumlahnya tak terbatas. Di masing-masing dari mereka ada Anda yang sama sekali berbeda. Jika mereka benar, maka di dunia paralel Anda akan memiliki kesempatan bereksperimen tanpa akhir tentang nasib Anda. Tentu saja ini hanya hipotesis, tapi tampaknya segera kita akan dapat mengetahui seberapa benar mereka.
mereka. Para ilmuwan sudah membuat lubang hitam di laboratorium untuk mempelajarinya dengan lebih baik. Misalnya, para peneliti dari Universitas Milan membuat modelnya dari kabel serat optik, dan fisikawan dari Israel Technical University menciptakan analog akustik lubang hitam di laboratorium. Ini adalah kondensat atom rubidium dingin yang dibagi menjadi dua zona. Kedua kelompok ilmuwan tersebut kini secara tidak langsung telah mengkonfirmasi keberadaan radiasi Hawking. Di masa depan, mereka akan belajar lebih banyak tentang struktur lubang hitam. Jika benda-benda luar angkasa ini benar-benar berubah menjadi portal ke alam semesta lain, kemungkinan tak terbatas akan terbuka bagi umat manusia. Tapi itu adalah cerita yang sama sekali berbeda untuk lain waktu. Sementara itu, jika Anda punya mental untuk mengintip ke dalam lubang hitam, segera beri kami acungan jempol. Klik bel agar Anda tidak ketinggalan rilis baru. Topik lain yang paling menarik akan segera hadir.